Buka bersama saya di kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Si Ayub ini didapati menjadi orang yang sangat saleh dan jujur hidupnya, hidup takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Dia tetap tekun dan setia melakukan kesalehannya. Tetapi iblis selalu membujuk Allah untuk mencelakakan, membuat Ayub ini menderita dengan tanpa alasan. Ternyata memang iblis kerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri semua sejahtera kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, semua yang kita miliki. Setan ingin curi, dibunuh manusia kita, manusia jiwa kita dibunuh, tubuh kita dibunuh dan dibinasakan, ujung-ujungnya nanti di lautan api yang kekal bersama dia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi masalah, tekanan hidup, tiba-tiba udah hidup benar, melakukan sesuatu yang seperti yang Tuhan mau, kok ngalami banyak hal, mengalami proses, mengalami banyak hal yang tidak enak. Kita mesti tahu, karena semua kesalahan itu ada beberapa penyebabnya. Karena kesalahan kita yang kita pernah perbuat di masa lalu, kita bisa tuai hari ini, apapun itu kesalahan. Karena ketidakmengertian kita, karena kebodohan kita, karena keputusan kita yang salah di masa lalu, dan hari ini akhirnya kita menikmatin. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan, tetapi selalu dites, diuji. Tujuannya memang iblis lakukan segala sesuatu untuk menjebak kita, menjerat kita orang percaya. Karena setan itu selalu memakai orang percaya ini untuk jadi sasarannya yang paling enak, paling empuk. Makanya kita setelah di dalam Tuhan, kita harus hidup benar-benar di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Seperti apa yang dialami Ayub saja, sudah hidupnya jujur, hidupnya takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tekun, melakukan kesalehan, tetap saja jadi sasarannya setan. Memang setan kerjanya untuk mencuri, untuk selalu menjebak kita, menjerat kita, kalau bisa menjatuhkan kita untuk hidup di dalam dosa. Nah, kita mesti waspada akan hal ini. Kalau Bapak Ibu menghadapi hal apapun juga ya. Karena kita ini selalu diperhadapkan orang-orang di sekitar kita itu nggak semuanya baik. Ada orang-orang yang selalu menjengkelkan. Ada orang yang selalu bikin dongkol. Ada selalu yang bikin kesel. Kita mesti jagain hati ini. Jangan sampai kita terpancing. Tapi berapa banyak kita terpancing oleh keadaan. Tapi berapa banyak dari kita terpancing oleh emosi. Tiba-tiba kita udah berdoa, kita sudah menyembah Tuhan, hidup benar, tetapi ada aja kita diperhadapkan dengan hal yang buruk. Nah, dan waktu kita diperhadapkan dengan hal yang buruk, hal yang jelek, jangan kita salah bersikap. Jangan malah kita bersikap di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini bersikap, melakukan tindakan atau ambil keputusan yang salah di luar kebenaran firman Tuhan, itu setan senang. Tujuannya memang setan itu menjatuhkan kita lewat sana. Setan nggak bisa terang-terangan untuk menghancurkan kita. Kalau dia datang terang-terangan, kita pakai nama Yesus, dia akan kabur, dia akan hancur, dia akan berantakan. Tetapi ketika dia pakai tipu caranya, tipu daya, tipu muslihatnya dengan berbagai macam cara, kita mesti peka nih. Kita ini kalau diperhadapkan masalah sesuatu, jangan terpancing. Jangan-jangan segala sesuatu yang terjadi itu malah tipu dayanya setan untuk terjerat. Ingat Yesus ketika dibawa ke dalam pencobaan, yang mencobain adalah iblis, dia menunggu waktu yang tepat untuk mencobain lagi. Dan dia tahu persis, Yesus tahu persis bagaimana melawannya. Melawan segala tipu daya iblis itu melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus ngerti kebenaran, harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada solusi lain. Bapak Ibu harus dewasa sampai ngerti memakai firman itu seperti apa. Hidup mengatasi masalah yang rumit itu seperti apa. Ambil keputusan yang benar-benar di tempat yang susah itu harus seperti apa, harus ngerti. Jangan malah jadi orang yang terombang-ambing.
Saya berharap Bapak Ibu yang suka mendengarkan firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu bertumbuh di dalam Kristus. Semakin dewasa, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Jadi ketika engkau bertumbuh dewasa di dalam Kristus, ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi tekanan, engkau menghadapi himpitan, engkau menghadapi pencobaan, engkau menang di atasnya. Tapi banyak orang Kristen, kebanyakan yang nggak ngerti kebenaran ya. Ketika menghadapi tekanan, menghadapi ujian, mereka tidak akan mengalami kemenangan karena apa? Terjerat dengan tipu dayanya. Jadi saya berharap semua orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ketika memang setan kerjanya tanpa alasan untuk menjerat kita, untuk menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara, bahkan dia dipakai orang-orang di sekitar kita untuk menjerat kita kok kadang. Kita mesti tahu itu. Dan kita juga mesti tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa banyak orang seringkali malah terjerat dan jatuh. Ujung-ujungnya yang disalahin adalah malah Tuhan. Kita ini meski peka sekali. Kita ini hidup di lingkungan yang duniawi. Lingkungan gak semua orang cinta Tuhan kok. Lingkungan kita ini kebanyakan di ruang hidup dengan gaya dunia dan cara dunia. Dan kita meski sadar tidak semua orang bisa menyenangkan kita, tidak semua orang bisa suka dengan kita, tidak semua orang itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita meski tahu persis ini, kita meski jagain hati dengan begitu rupa. Jangan sampai segala sesuatu, perlakuan buruk, sikap buruk orang lain akhirnya menjerat kita untuk jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam kepahitan, jatuh dalam dosa, dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Kadang memang diizinkan Tuhan segala sesuatu terjadi untuk menguji dan tes kita. Seperti Ayub kadang diizinkan Tuhan itu terjadi atas hidupnya, sekalipun dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tujuannya untuk memurnikan hati kita yang di dalam. Kemurnian hati yang di dalam ini penting sekali. Ketika kita ini didapatin hati kita ini murni, benar di hadapan Tuhan. Bahkan si Ayub ini juga didapatin di mata Tuhan adalah orang yang saleh, orang yang jujur, menjauhin kejahatan, tetap tekun dalam kesalehannya. Tetapi tetap saja dia mendapat perlakuan hal yang nggak bisa diprediksi, nalar. Akhirnya apa? Ketika didapatin hatinya benar-benar murni dan lulus ujian, ujungnya Ayub terima double porsi berkat. Dan kita coba lihat apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya Daud pun juga sama. Daud pun mengalami hal sama. Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan dipingin dibunuh dengan tanpa alasan loh. Di 1 Samuel 19 ayat yang kelima. Ia telah mempertaruhkan nyawa dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Kadang saya nggak habis pikir. Memang kadang kita ini dipertemukan dan diperhadapkan dengan orang-orang tertentu ya. Karena iri atau karena jengkel, atau kita nggak pernah tahu alasan mereka. Mereka coba menyakitin atau melemahkan kita. Makanya kita mesti jagain hati kita ini sendiri dengan baik. Jangan sampai kita terjebak dan kita jatuh di dalamnya. Kita harus dapatin hati kita ini tetap didapatin benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya setan hari ini. Kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang buruk yang berniat jahat, tujuannya memang menjatuhkan kita. Kita juga harus berpegangan. Respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Di Mazmur 35 ayat yang ke-7. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Memang ini strateginya setan. Pakai orang-orang tertentu untuk menghancurkan kita kalau bisa. Untuk menjerat kita jatuh dalam dosa. Bayangin di Mazmur 109 ayat ketiga. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Memerangi aku tanpa alasan. Bayangin. Ada orang-orang yang dipakai setan seringkali. Makanya kita mesti peka nih. Ini orang ini dekat dengan Tuhan atau enggak. Bahkan kita harus tahu nih. Ini bagian dari proses Tuhan atau ini bagian dari pencobaan setan. Kita harus bisa membedakannya. Hanya orang yang terlatih hidup di dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Tuhan akan tahu bisa membedakannya. Kalau tidak, dipukul rata semuanya. Karena ada orang-orang tertentu yang diutus setan untuk menggocok kita. Utusan iblis untuk menggocok kita. Paulus pun mengalami yang sama. Tetapi sikap hatinya benar.
Kadang mereka itu ada orang-orang di sekitar kita itu melakukan hal jahatnya, atau iri, atau sekedar iri, atau sekedar iseng ingin melakukan hal jahat. Sebenarnya mereka dipakai setan untuk menjatuhkan kita. Nah, sikap kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Makanya menjagain hati ini kan tidak gampang. Kalau dengar khotbah tentang menjagain hati kan mudah, tapi pada prakteknya kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup dewasa di dalam Kristus. Seseorang yang hidup dewasa di dalam Kristus itu peka, tahu persis ini benar-benar yang dari Tuhan atau ini dari setan. Kita peka sekali. Saya berdoa bahwa Ibu memiliki kepekaan yang tajam. Kadang ada orang-orang yang berlaku jahat, yang diutus setan untuk menghancurkan kita. Kita juga harus bersikap bijaksana. Kita harus ngerti kebenaran. Kita harus bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan malah kita terjebak dan jatuh di dalam dosa. Berapa banyak dari kita malah jatuh dalam pencobaan. Kita marah, kita ngamuk, kita coba balas balik, kita coba sakitin kalau bisa. Bahkan kita minta Tuhan untuk hukum. Berapa banyak orang mengalami hal seperti itu ketika mengalami perlakuan-perlakuan buruk dari orang lain. Padahal kadang orang-orang yang memperlakukan buruk itu sebenarnya memang tipu daya setan. Mereka untuk memperlakukan buruk kita supaya kita jatuh dalam dosa. Kita harus bersikap benar. Karena setan tujuannya untuk menjatuhkan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan pun tujuannya setan untuk menjatuhkan kita, untuk hidup di dalam dosa, dan tujuannya akhir dibinasakan bersama mereka. Kita mesti tahu persis ini, supaya hidup kita itu berhati-hati, menghargai segala sesuatu yang kita kerjakan dengan baik. Perlakuan dari orang lain, sikap dari orang lain, dan respon kita juga harus benar. Berapa banyak kita ini malah berespon salah ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan. Ujungnya kita nggak lulus ujian kok. Kadang memang diizinkan Tuhan untuk menguji di dalam hati kita ini. Segala sesuatu kadang diizinkan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang kita alami, diizinkan Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak akan terjadi. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Kadang setan memang tujuan untuk menghancurkan, tetapi Tuhan bisa sanggup ubah untuk menjadi rencana penuh pengharapan di masa yang akan datang. Tapi iblis dengan berbagai macam cara, strateginya dia jauh lebih pintar, lebih smart, dia tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita. Dia tahu bagaimana untuk menjatuhkan kita. Nah, kita ini sebenarnya rapuh tanpa Tuhan. Kita ini adalah rapuh tanpa kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya tanpa kekuatan ilahi. Nah, bagian kita adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya kita harus nempel kepada pokoknya. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Tanpa kita ini bergaul dan minta bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, kita ini akan jadi babak belur, jadi bulan-bulannya setan. Dan tujuan setan memang untuk menghancurkan, membinasakan, membunuh, melenyapkan kita, menghancurkan, memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kita harus tahu persis strategi setan untuk menghancurkan kehidupan kita. Bahkan di dalam hubungan suami istri pun, setan selalu campur tangan seringkali kalau nggak di dalam Tuhan. Makanya hati-hati, jaga hati. Setan itu tidak diam. Setan itu real, nyata manifestasinya. Dia pakai tipu daya segala macam caranya untuk menjatuhkan kita, menghancurkan hubungan kita dengan keluarga kita dan pasangan kita, dengan Tuhan. Tujuannya untuk putus hubungan kita dengan Tuhan, binasakan suatu hari. Makanya orang harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Semua orang harus ngerti firman. Semua orang harus mengerti bergaul dengan Tuhan. Semua orang ngerti kebenaran supaya hidupnya mengalami kemenangan setiap hari. Ketika seseorang mengalami kemenangan, ketika seseorang itu tahu firman dan mengalami kemenangan setiap ujian yang terjadi, ketika seseorang itu mengalami kemenangan dan dipromosi Tuhan, makanya setan itu pasti takut dengan orang yang tahu kebenaran. Karena dia tahu, orang yang tahu kebenaran tahu strateginya setan, tahu bagaimana tipu daya setan untuk menghancurkan, untuk membinasakannya. Setan tahu persis caranya. Dan kita harus ngerti kebenaran. Setan tahu bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang tahu kebenaran, karena Alkitab ngomongkan, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu dari tipu daya dan segala macamnya. Jadi kalau kita ini tahu kebenaran, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang diurapin Tuhan, memiliki otoritas dan kuasa yang powerful sekali. Dan setan tahu itu. Setan tahu situ. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu bahwa kita ini orang diurapin Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang nggak tahu kebenaran, dibikin hidupnya babak belur. Selama ini, tanpa Bapak Ibu sadarin, keputusan yang kamu ambil ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap yang kamu
ambil perlakuanmu terhadap orang lain tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya menyakiti dan melukai. Dan itu adalah kadang dipakai setan untuk menghancurkan orang lain imannya. Makanya hati-hati. Kita sendiri kalau nggak jaga diri, hidup kita itu dipakai setan untuk menghancurkan orang lain. Makanya kita mesti tahu peka, sadar diri, sadar akan diri sendiri. Saya bilang sama emak di Jawa itu kalau saya telepon ngobrol sama dia, orang itu mesti takut karo awake dhewe, dibilang sering bilang itu. Takut dengan diri sendiri, artinya itu sadar diri, hidup takut akan Tuhan. Selalu ngomong begitu setiap saya ngobrol-ngobrol. Orang itu harus takut dengan diri sendiri, artinya hidup takut akan Tuhan. Tahu diri, sadar diri, bisa menempatkan diri di tempat yang tepat di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita itu akan serampangan sembrono. Semua keputusan yang kita ambil, sikap kita, perlakuan kita terhadap orang lain itu bisa sangat menyakitkan orang lain, dan kita sendiri malah bangga. Tanpa sadar kita dipakai setan. Tanpa sadar hidup kita dipakai setan untuk menghancurkan orang lain melihat perlakuan dan sikap kita. Makanya kita mesti hati-hati sekali. Dicek sampai ke kedalaman diri kita ini. Hidupnya harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal yang menyakitin hati Tuhan dan ujungnya nama Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa kita tambah hari tambah dewasa di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mau dewasa ya Tuhan pasti murnikan. Tuhan pasti bawa dalam level yang berbeda. Tuhan pasti bawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Tujuan itu didewasakan. Ketika seorang didewasakan, dia akan mengalami tes dan ujian. Kalau mengalami tes dan ujian ya nikmatin saja. Apapun itu. Kalau Bapak Ibu mengalami hal buruk nih, yang memang diizinkan Tuhan, tujuan untuk memurnikan hatimu. Jangan komplain, jangan protes. Malah bersyukur, nikmatin apa yang terjadi. Karena hal buruk yang terjadi dalam diri kita kan ada yang memang Tuhan izinkan, ada yang karena kesalahan kita. Kalau hal buruk yang terjadi dalam diri kita itu karena kesalahan kita ya, kita mesti sadar diri. Mungkin keputusan yang dahulu yang salah, sikap yang dahulu yang salah, perbuatan yang masa lalu yang salah, ya harus kita bertobat balik kepada Tuhan. Tapi kalau yang terjadi hari ini hal buruk seperti yang Ayub alami, modelnya seperti yang Ayub alami, yang tanpa alasan hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya saleh dan jujur dialami. Kalau itu memang proses Tuhan ya jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang mengalami di proses Tuhan, itu jangan ikut-ikutan sok menghakimi. Nah, hati-hati. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ketika mengonselingin orang datang kepada saya minta konseling ngadepin masalah, saya mesti tanya Tuhan. Saya nggak bisa sembarangan ngomong, saya nggak bisa sembarangan hakimi, saya nggak bisa sembarangan menilai atau menyalahkan. Saya mesti tanya Tuhan. Karena memang ada orang-orang tertentu diizinkan Tuhan melewati proses seperti itu. Bukan karena kesalahannya, tapi memang diizinkan Tuhan. Tapi ada juga orang karena kesalahannya di masa lalu, karena dosa di masa lalu, dan dia tuai juga bisa. Makanya kita nggak bisa sembarangan dan sembrono menghakimi orang lain. Dan kalau kita ini gampang menghakimi orang lain karena kita merasa diri kita itu benar, merasa diri kita itu tahu segala sesuatu. Makanya kita bisa menghakimi orang lain. Kan kita nggak bisa perlakuan seperti itu. Kadang kita juga nggak bisa nolong orang lain. Oh, jangan-jangan orang ini memang lagi diproses Tuhan, ngalami Tuhan yang mau. Kita nggak bisa tolong karena memang Tuhan lagi izinkan. Makanya kita mesti peka, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang terjadi hari ini dalam hidup kita itu apa, itu kita mesti tahu. Jangan malah kita lupa diri kalau engkau mengalami hal buruk gitu. Ya jangan komplain, nikmatin saja. Daud tanpa sadar dikejar-kejar Saul, pengen dibunuh dan dibinasakan kok. Daud nggak ngerti, tanpa alasan ditanya sama Tuhan, orang ngejar-ngejar aku mau dibunuh, mau dibinasakan. Di Mazmur 35, Mazmur 109, Daud jerit sama Tuhan. Daud ngomong sama Tuhan, kenapa mereka mau ngejar-ngejar aku, mau binasakan, membunuh aku, menjatuhkan aku. Tapi ujungnya di mata Tuhan, Daud sedang dimurnikan, dites, diuji, dipersiapkan untuk mengalami hal yang besar. Ternyata Daud dipersiapkan untuk menjadi raja yang powerful sekali, raja yang masyhur. Tidak ada kerajaan yang masyhur di Israel setelah kepemimpinan Daud. Daud adalah raja yang powerful sekali, yang memiliki dampak yang besar. Even hari ini bangsa Israel pakai bendera lambangnya bintang Daud, karena Daud adalah
raja yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dia ngalami proses. Setiap kita akan mengalami proses. Saya pun mengalami proses. Bapak Ibu mengalami proses. Semua kita mengalami proses masing-masing dengan takaran iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena setiap orang takarannya berbeda-beda. Iman itu ada takaran masing-masing. The measure of faith, kata Paulus. Makanya kita mesti tahu persis. Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Ngalamin tekanan, himpitan, proses hidup yang rumit, kejadian-kejadian yang buruk. Nikmatin saja bersama Tuhan. Berjalan terus bersama Tuhan. Berserah terus dalam Tuhan. Karena selama kita hidup ini kita akan mengalami proses ini terus sampai kita dijemput di awan-awan permai nanti, atau kita bertemu Tuhan secara pribadi. Kita semua akan mengalami proses ini. Nah, kita mesti tahu ini proses dari Tuhan atau ini benar-benar setan yang tujuannya untuk menghancurkan kita. Kita harus peka supaya kita tahu cara menyelesaikannya dengan baik. Kita tahu bagaimana memiliki strategi untuk menghancurkan tipu daya setan. Setan selalu pakai tipu daya yang seakan-akan kita sendiri dibawa larut ke dalam itu, dan tujuannya untuk menjerat kita, menjatuhkan kita, untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Setan tujuannya itu. Setan selalu memberikan pencobaan-pencobaan tujuan untuk menghancurkan kita, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dan ujungnya akan jatuh dalam dosa dan dibuang ke dalam lautan api kekal. Itu tujuan setan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan proses yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu nggak enak, seperti Ayub alami, seperti Yusuf alami, seperti Daud alami, seperti Rasul Paulus alami, tujuannya di belakang adalah untuk kemuliaan namanya. Kita didapati menjadi orang yang berkemenangan, kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Ya, kalau kita menghadapi proses, menghadapi tekanan, menghadapi permukaan yang terjadi, jangan komplain, jangan menyalahkan orang lain. Sikapmu, keputusanmu, reaksimu akan menentukan kamu seperti apa di hadapan Tuhan. Lulus apa tidak, mengulang apa tidak. Kalau seseorang tuh ujian gak lulus-lulus, ya pasti otomatis dia akan remedial, diulangi lagi. Kena hair, dia akan ulang lagi, kena ulang lagi, sampai dia lulus. Ikut Tuhan pun juga sama. Kamu Bapak Ibu gak lulus dalam hal apa, ya jangan sembarangan lagi. Kita jagain kelemahanmu di mana. Jangan sampai kalau ada ujian, pencobaan datang, jatuh. Kita jagain supaya kita tuh mengalami kemenangan. Kalau kita mengalami kemenangan, kita akan dibawa naik level lagi. Karena semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, itu dipakai setan untuk menjerat. Jadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan kita. Tujuannya itu bukan menghancurkan kelemahanmu, tujuannya menghancurkan kekuatanmu. Kalau kekuatanmu hancur, dia menjadi jajahan setan, dan setan bisa leluasa bergerak menghancurkan hidupmu dan masa depanmu. Ketika dihancurkan, tujuannya engkau dibinasakan untuk masuk dalam api yang kekal bersama-sama dengan dia. Tapi Tuhan hari ini bisa sanggup memulihkan. Masih ada kesempatan. Selama engkau dengar firman seperti ini, masih ada kesempatan engkau ngerti kebenaran, engkau ngambil keputusan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti maumu sendiri. Makanya nikmatin saja hidup ini. Hidup itu kan pilihan. Engkau bisa menikmatin bersama Tuhan, atau engkau hidup nikmati dengan dirimu sendiri, dengan amarah, dengan emosimu. Makanya kalau kita ngalami hal buruk, ngalami hal jelek, itu nikmatin saja bersama Tuhan. Kalau engkau bisa nikmatin segala sesuatu, hal buruk, hal baik, hal jelek, hal apapun juga bersama Tuhan, hidupmu itu akan enjoy. Hidupmu akan nikmat bersama Tuhan. Orang ikut Tuhan tuh enjoy kok, nikmat kok. Saya ngalami hal buruk, ngalami hal jelek, ngalami hal baik, saya pernah ngalami semua. Ketika saya berjalan, waktu mengalaminya, ya memang daging itu tidak enak, tapi saya berusaha menikmatinya bersama Tuhan, karena saya tahu Tuhan saya, Tuhan yang baik, menyediakan masa depan yang penuh pengharapan, memproteksi, menjagai. Sekalipun ada orang-orang jahat, berniat jahat terhadap saya, yang saya nggak tahu alasan mereka kenapa. Bahkan banyaklah, saya nggak perlu cerita. Saya ngalami hal-hal buruk yang aneh-aneh, tapi saya menikmatin bersama Tuhan. Kalau Tuhan
sertain saya, siapa yang sanggup melawan Tuhan yang bersama saya? Bagian kita kan menikmatin itu. Maka kita itu perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita ini perlu belajar firman? Kenapa kita perlu dengar firman? Kenapa kita itu perlu dimuridkan? Kenapa kita perlu dimentorin? Supaya kita ini menghadapi hidup yang begitu banyak tipu daya setan tujuan untuk menjatuhkan kita itu, kita mengalami kemenangan. Kita nggak babak belur. Hari ini, coba cek nih. Saya ada pada sisi-sisi tertentu babak belur, saya perlu koreksi itu, saya perlu bertobat dalam hal itu. Tapi banyak orang juga babak belur di banyak sisi loh. Kalau babak belur dalam banyak sisi belum mengalami kemenangan, ya proses berubah, bertobat, balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan, bertobat, minta kekuatan Tuhan. Supaya dipimpin, diurapi, diproteksi, dijagain lagi. Jangan berserah, jangan malah menyerah dengan kelemahanmu, dengan dosamu. Kalau berserah itu pada kehendak Tuhan, pada keputusan Tuhan. Tapi kalau dalam dosa dan kelemahanmu, kamu jangan berserah, jangan menyerah. Kamu lawan kelemahanmu itu. Kamu minta kekuatan Tuhan untuk mengalami kemenangan setiap ujian proses yang terjadi. Supaya apa? Hidup pun tuh berkemenangan. Tuhan tuh mau hidup kita tuh mengalami kemenangan dari hari ke hari. Kalau hidup kita mengalami kemenangan hari ke hari, orang lain bisa melihat Tuhan yang bekerja, berkuasa, bertata, memerintah dalam kehidupan kita. Orang lain bisa menikmatin Tuhan. Saya udah berkali-kali ngomong, orang lain tuh harusnya bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Kalau kita mengalami kemenangan setiap hari di dalam mengalami proses kehidupan ujian hidup ini. Tapi kalau hidup kita ini babak belur terus, jatuh dalam dosa, hidup dikuasain emosi, hidup dikuasain amarah, penuh sakit hati, dendam, hidup dalam kebencian, hidup dalam luka batin, trauma yang gak sembuh-sembuh, kelakuannya buruk, karakter buruk, sikapnya buruk. Orang juga malah malas. Orang itu juga enak ngelihat kelakuan dan perilaku kita yang buruk dan jelek gitu. Tuhan mau didapatin hati kita itu benar, bersikap benar, berkelakuan benar seperti yang Dia mau. Supaya orang lain bisa menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita itu jadi jajahannya setan. Ada beberapa orang yang hidupnya jadi jajahan setan. Bertobat kebalik sama Tuhan kok. Kalau engkau mendengarkan firman yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, dan engkau masih terikat dosa, terikat kelemahan, jatuh dalam bergumul dalam kelemahanmu, datang kepada Tuhan, bertobat, akuin dosamu dan kelemahanmu, minta Roh Kudus berikan kemampuan dan kekuatan, supaya Yesus begitu powerful dan berkuasa menguasai hidup kita, manifestasi melalui kehidupan kita. Ada kesempatan. Tuhan mau kita hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan mau hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan mau hidup kita setiap harinya berjalan dalam ketetapan Tuhan, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tuhan gak mau hidup kita babak belur. Bapak Ibu bisa bayangin ketika Ayub mengalami tes ujian yang diizinkan terjadi dalam hidupnya, ujungnya apa? Mengalami breakthrough dan terobosan, double porsi berkat yang diterimanya. Tujuannya kan Tuhan gak tertarik dengan berkat-berkatnya, Tuhan gak tertarik dengan bagaimana Ayub dipulihkan. Tuhan tertarik dengan sikap hati Ayub yang benar di hadapannya. Tuhan juga gak tertarik dengan apa pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tertarik dengan isi hatimu. Bagaimana engkau benar-benar diproses, dibentuk ini sikap hatimu benar apa tidak. Tuhan itu mudah sekali untuk memulihkan seseorang. Hanya sekedar membalikkan telapak tangan, posisi seorang, kedudukan seseorang, masa depan seseorang itu bisa berubah. Tapi Tuhan gak tertarik untuk melakukan itu. Tuhan tertarik dengan prosesnya, sikap hati kita. Sikap hati kita yang di dalam ini Tuhan lebih tertarik. Proses itu Tuhan lebih tertarik. Bagaimana Tuhan membentuk hati kita supaya hati kita itu nempelnya ke Tuhan, bukan di dalam berkatnya, bukan dalam penyelesaiannya, bukan tangannya yang kita cari, tapi wajah Tuhan. Tapi kita seringkali ketika menghadapi ujian, proses, pingin cepat-cepat kelar, pingin cepat-cepat tangan Tuhan turun, tanpa kita peduli dengan maunya, kehendaknya, maunya Tuhan itu apa dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu kalau menghadapi hari ini proses yang terjadi ya, apapun itu namanya, bersyukur. Jangan buru-buru minta masalahmu selesai, tapi minta hatimu diubah dulu. Belajar dari masalah yang terjadi ini apa. Belajar dari kejadian yang terjadi ini, hatimu udah berubah apa belum.
Percuma engkau menghadapi masalah dan masalahmu cepat kelar, tapi hatimu nggak berubah. Kelakuanmu tambah buruk dan terambah jelek. Nggak menarik di hadapan Tuhan. Yang menarik di hadapan Tuhan kalau hatimu didapatin benar. Hatimu didapatin bersikap seperti yang Tuhan mau. Seperti Daud, seperti Yusuf. Ketika mengalami ujian proses, dia tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu, ketika Daud berperang dan ketika di Ziklag, dia dirampas semuanya, anak istrinya, harta bendanya dirampas. Dan dia mau dipukulin, dia mau dibunuh bahkan sama pengikutnya, kecewa semuanya. Daud memutuskan untuk tanya Tuhan, balik sama Tuhan. Dan ujungnya gak lama dari situ dia menjadi raja. Kadang seringkali ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak enak sekali. Seakan-akan hancur semuanya, gak ada pengharapan. Pupus semuanya. Hilang pengharapan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sedang mendekatin promosi, Bapak Ibu sedang mendekati peninggian Tuhan ketika hatimu didapatin benar di hadapannya. Kan saya bilang menjagain hati ini tidak gampang. Menjagain sikap hati, menjagai keputusan kita itu tetap benar di hadapan Tuhan itu perlu proses dan waktu. Makanya Bapak Ibu perlu belajar firman setiap hari, perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Seringkali semakin saya ngerti firman, seringkali saya malah sering membawakan firman, sering khotbah. Maka kadang malah sering nggak ngerti apa-apa, saya mesti harus khotbah apa lagi, melakukan apa lagi. Ternyata semakin saya ngerti firman, saya semakin harus bergantung sama Tuhan. Saya harus bergantung dengan Roh Kudus supaya dipimpin untuk melakukan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, nanti kepandaian saya, pengertian saya, ilmu yang saya pelajarin yang jalan bukan kehendak Tuhan. Semakin saya ngerti Tuhan, saya perlu bergantung sama Dia. Semakin hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Semakin ngerti kebenaran, bukan semakin sok pintar, semakin sok belagu, sok tahu segala sesuatu, semakin merendah dan semakin perlu Tuhan, semakin butuh Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Saya berdoa kita semuanya mengalami kemenangan di atas proses ujian yang terjadi dalam hidup kita. Damai Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Enjoy, nikmatin hidupmu dengan masalahmu hari ini. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Bahagia berjalan bersama Tuhan. Ujungnya ada promosi kok. Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu panik. Nikmatin saja bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Saya sudah menikmatin hal mengerikan bersama Tuhan. Ujungnya ada promosi, ada berkat Tuhan. Tuhan itu tetap baik, tetap baik. Sampai kapanpun Dia yang the best, Allah yang terbaik. Allah kita itu Allah hidup yang menyertai kita kok. Jangan mau ditipu setan, mau digagain setan. Buat apa? Kita harus benar mengambil keputusan, bersikap benar seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam kesucian, kekudusan, berjalan dalam kemurahan Tuhan. Sekalipun kita hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, setan akan tetap hajar kita. Karena setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Supaya kita dibinasakan dan putus hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah dengan kasih karunia-Nya berikan kemampuan dan kekuatan kita setiap hari untuk tetap berjalan dalam kekudusan kesucian. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. God bless you. God bless you. God bless you.